Sebelum saya memulai, dimohonkan untuk mengklik tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang. Pada tahun 1970-an, perkembangan HP dimulai. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1973, Direktur Motorola Martin Cooper, dia adalah rival utama di bisnis pertelekomunikasi di Amerika Serikat. Saat itu, Cooper dengan bangga bahwa komunikasinya yang dilakukan dengan handphone. Handphone yang ia gunakan adalah Motorola Dynatac Dynamicative Total Area Coverage. Ini tipe HP yang dibuat oleh Motorola. Ukuran Dynatac sangat besar, beratnya sampai hampir 1 kg. Tipe ini sudah dapat menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Pada tahun 1980-an, Motorola mengeluarkan tipe barunya, tepatnya pada tahun 1983, Motorola mengeluarkan Dynatac 8000X. Ini HP pertama yang dibuat secara komersial. Mampuannya melebihi seri prototipe. Motorola Dynatac 8000X punya tahan baterai selama 8 jam. Selain itu, beratnya hanya 793 gram saja. Masih cukup berat, tapi jadi tidak terlalu berat jika dibawa di kantong. Namun pada zaman itu, HP masih termasuk benda yang langka. Harga jualnya sangat fantastis. Waktu dilepas ke masyarakat, Motorola Dynatac 8000X dijual dengan harga $4.000. Harga yang disebut sangat mahal oleh masyarakat Amerika Serikat saat itu. Riset Motorola pun terus lanjut. Gelang 6 tahun kemudian, Motorola mengeluarkan handphone yang lebih kecil. Handphone ini diberi nama Motorola Microtac 9800X. Bentuknya sudah mulai mengadaptasi model flip yang kelak menjadi ciri khas handphone pabrikan Motorola. Sebuah antena berbahan plastik sebagai pemanis saja, hanya aksesoris tanpa fungsi. Bobot Microtac 9800X ini hanya 300 gram, sementara daya tahan baterainya hanya 30 menit saja. Pada tahun 1990-an bisa dibilang perubahan model dan teknologi. Handphone sejak 1992 sudah bisa melakukan pesan singkat atau SMS. Pertama kalinya ada SMS di dunia saat adanya ucapan selamat Natal melalui jaringan Vodafone di Amerika Serikat. Di era ini, tonggak smartphone mulai tertancap di dunia seluler adalah IDM Simon yang disebut-sebut smartphone pertama di dunia. HP ini bisa berfungsi sebagai telepon, pager, mesin fax, dan PDA, Personal Digital Assistant. Pada zaman ini, Motorola dalam di dunia seluler mulai disaingi Nokia, perusahaan yang berada di Finlandia. Namun, berani menghadirkan teknologi yang terbaru dengan desain yang lebih charming, seperti saat merilis Nokia 7110. Merupakan handphone pertama yang sudah dilengkapi teknologi WAP, Wireless Application Protocol, sehingga memungkinkan setiap penggunanya browsing di internet. Dan paling fenomenalnya lagi, ya, saat mengeluarkan seri 3210, HP paling laris sepanjang sejarah. Tak kurang dari 160 juta Nokia 3210 yang terjual di seluruh dunia. Indonesia adalah sebagai konsumen paling banyak menggunakan seri HP ini. Bisa dibilang saat itu di Indonesia adalah HP juta umat. Pada tahun 2000-an, muncullah HP kamera pertama di dunia adalah SH04 yang dirilis pada tahun 2000. Perkembangan seluler sangat cepat. Handphone pertama yang sudah dilengkapi teknologi WAP, Wireless Application Protocol, sehingga memungkinkan setiap penggunanya browsing di internet. Dan paling fenomenalnya lagi, HP tak lagi sekedar untuk menelepon atau mengirim pesan singkat. Lalu muncullah BlackBerry 5810. BlackBerry 5810 telah terkoneksi data internet secara total. Artinya, fitur yang ada di handphone ini tidak akan berfungsi tanpa ada koneksi data. Motorola pun tidak tinggal diam. Pasalnya, pada tahun 2004, Motorola mengeluarkan seri terbarunya, yaitu seri RAZR. Seri ini dapat menembus pasar sampai dengan 50 juta unit pada pertengahan 2006.
Di era ini pun, keluarlah seri iPhone buatan Apple yang legendaris. iPhone menawarkan dengan teknologi layar sentuh. Dan pada 2007 pun, iPhone melirik seri handphone yang bisa digunakan koneksi data 3G. iPhone tetap teguh dengan sistem operasi yaitu iOS. Lalu keluarlah sistem operasi yang bernama Android. Handphone yang pertama kali yaitu handphone berkeluaran dari HTC. Pada tahun 2010-an, dunia handphone sempat diguncang dengan demam BlackBerry, khususnya di Indonesia. Pada akhirnya BlackBerry tidak sanggup untuk melawan besar dari Android dengan iOS. Sekian video dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.